Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Beta Maria Manalu dengan NIM C3A818, mahasiswa Komunikasi Institut Pertanian Bogor dari kelas praktikum Q2. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya Bayu S. Wandi, S.Ikom, M.Ikom, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah yang berjudul Peran BEM dalam Menerima Aspirasi Mahasiswa Komunikasi 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor untuk meningkatkan citra BEM. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk-bentuk pertukaran pesan antar unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Salah satunya organisasi BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi dalam melaksanakan program-programnya, umumnya BEM memiliki beberapa kementerian dan departemen. Kedua, adapun tujuan laporan pembuatan makalah akhir ini, tujuan dibuatnya laporan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah serta memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kami agar dapat mengetahui tentang komunikasi kelompok, fungsi BEM, dan tanggung jawab dalam organisasi. Ketiga, metode, lokasi, dan waktu. Lokasi yang digunakan saat mewawancarai narasumber di kampus SP IPB Sukabumi. Waktu dalam penyusunan tugas akhir ini terhitung dari tanggal 22 Maret hingga tanggal 22 April. Data dan instrumen. Data dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dengan cara komunikasi dan wawancara dengan kuesioner. Data primer dalam tugas akhir ini diperoleh dari membagikan kuesioner kepada mahasiswa komunikasi 55 dan mewawancarai ketua BEM. Dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara mengutip dari beberapa buku yang berkaitan dengan tugas akhir ini dan dapat mengutip dari jurnal-jurnal yang ada di internet. Instrumen adalah alat-alat yang digunakan untuk merekam data saat wawancara atau pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu kuesioner, aplikasi screenshot, laptop, dan telepon genggam. Teknik pengumpulan data sendiri, pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama, mewawancarai dengan cara melalui via chat dengan sekretaris dan ketua BEM. Yang kedua, mengutip dari beberapa buku dan dari jurnal yang ada di internet dengan menambahkan sumber jika mengambil dari buku atau internet. Yang ketiga, membagikan kuesioner kepada mahasiswa komunikasi SP IPB Sukabumi. Hasil dan pembahasan. Hasil metode yang digunakan dalam mengumpulkan data ini adalah wawancara menggunakan kuesioner dalam jaringan daring. Komunikasi organisasi, respon dalam wawancara ini adalah beberapa dari mahasiswa komunikasi S55 SPIPB Sukabumi berdasarkan hasil wawancara kuesioner mengenai peran BEM dalam menerima aspirasi mahasiswa komunikasi 55 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Sukabumi untuk meningkatkan citra BEM. Dalam pembahasan ini saya akan memaparkan tiga. Pertama, tugas dari BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat universitas atau institut. Dalam melaksanakan program-programnya, umumnya BEM memiliki beberapa departemen dengan semangat mahasiswa sebagai agen of change, agen perubahan. BEM mencoba menjadi sebuah lembaga yang bisa mewadahi aspirasi mahasiswa yang memiliki semangat untuk melakukan perubahan. Dalam paradigma emosional, intelektual, sekaligus nilai-nilai religius. BEM pun adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang penerimaan aspirasi mahasiswa. Namun, terkadang ada beberapa mahasiswa yang masih belum paham betul mengenai organisasi BEM dan mengatakan bahwa adanya BEM di kampus tidak berguna bagi mahasiswa. Bahkan terkadang mahasiswa yang tidak mengerti mengenai organisasi BEM menjatuhkan citra BEM sendiri tanpa disadari sebenarnya tugas BEM menerima aspirasi setiap mahasiswa yang memiliki unak-unak demi perubahan kampus dalam
dalam organisasi lah mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi yang hendak disampaikan. Adapun pengertian komunikasi organisasi menurut Robbins 2001 halaman 4 diartikan sebagai suatu unit satuan sosial yang dikoordinasikan dengan sadar yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. Dapat kita ketahui bahwa tugas BEM sendiri adalah menampung serta memperjuangkan hak dan aspirasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun kesejahteraan mahasiswa. Selain itu juga BEM memiliki tugas membuat proker, pembimbingan mahasiswa, menguasai komunitas karena komunitas dalam kampus adalah salah satu program kerja yang dibuat oleh BEM. Yang kedua, fungsi BEM. BEM berfungsi sebagai organisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan mahasiswa di tingkat univ atau institut. BEM juga merupakan koordinator kegiatan pengembangan mahasiswa di lingkungan kampus. Selain itu juga, BEM berfungsi untuk melakukan proker untuk mahasiswa. Menurut Wikipedia, Badan Eksekutif Mahasiswa atau disingkat BEM adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan program-programnya, umumnya BEM memiliki beberapa kementerian dan departemen. Dan yang terakhir, tugas dan tanggung jawab BEM dalam menerima aspirasi. Dapat diketahui bahwa tugas BEM sendiri adalah menampung serta memperjuangkan hak dan aspirasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun kesejahteraan mahasiswa. Selain itu juga BEM memiliki tugas membuat proker, membimbing mahasiswa, menguasai komunitas karena komunitas dalam kampus adalah salah satu program kerja yang dibuat oleh BEM dan memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan institusi yang sudah dibuat oleh pihak kampus. Adapun tanggung jawab BEM dalam menerima aspirasi mahasiswa adalah salah satu tanggung jawab BEM. Karena BEM adalah salah satu organisasi yang dapat membantu mahasiswa yang memiliki banyak aspirasi dan masukan kepada univ atau institut. Namun mahasiswa tidak dapat sembarang memberi masukan pada univ atau institut. Maka dari itu dibentuklah organisasi BEM dalam univ agar membantu mahasiswa yang ingin memberikan saran atau masukan demi kemajuan atau perubahan kampus. Tidak hanya itu, BEM juga memiliki beberapa program kerja yang dilaksanakan, contohnya seperti komunitas di dalam lingkup kampus. Namun kurang lebih tugas BEM adalah menerima aspirasi-aspirasi mahasiswa yang ingin memberikan masukan kepada univ atau institut. Maka dari itu, BEM memiliki tanggung jawab yang cukup sulit dalam menerima aspirasi mahasiswa atau dalam membentuk setiap program kerja yang akan dilaksanakan oleh BEM untuk mahasiswa. Adapun kesimpulan dan saran. Kesimpulan, secara garis besar, BEM ialah lembaga kemahasiswaan yang menjalankan organisasi serupa dengan pemerintahan dipimpin oleh ketua atau presiden BEM yang dipilih melalui pemilu mahasiswa setiap tahunnya. BEM juga melatih mahasiswa untuk menyalurkan sumbangan, saran, dan aspirasi kepada pihak lembaga demi mewujudkan kesejahteraan di lingkungan kampus. Adapun saran untuk dapat membentuk BEM menjadi lebih baik lagi, sesama mahasiswa kita harus saling membantu satu sama lain dalam memberikan aspirasi yang baik untuk memajukan kampus, saling mendukung antar organisasi dan antar mahasiswa. Dan jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa diminta untuk melaporkan atau mendiskusikan kembali kepada pihak BEM. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang.